bagaimana sel tubuh kita itu bereaksi terhadap obat tertentu. Nah, contohnya misalkan kita ingin melihat jaringan kulit ya, sel kulit kita itu apakah alergi dengan obat baru. Nah, maka ada sel kulit, kemudian dia itu di apa ya istilahnya ya, di di culture dan kemudian kita percaya bahwa organite sel kulit itu behave seperti kulit orang gitu ya. Nah, jadi organoids ini kebanyakan justru sekarang itu banyak digunakan untuk drug screening ya. Jadi aplikasi yang dibutuhkan memang lebih banyak untuk pharmaceutical yang saya pahami. Jadi untuk drug screening. Jadi teman-teman di sini juga harus paham juga bahwa semenjak saya dulu kuliah ya itu tahun 2010-an memang eh, pihak US di North America ya dan Europeans itu memang mereka sudah mulai meminimize animal testing untuk dua alasan. Alasan yang pertama adalah animal welfare ya, artinya memang kesejahteraan hewan itu di sana juga diperhatikan. Jadi kita tidak boleh terlalu mudah untuk mensacrifice hewan eh, untuk kepentingan experience ya, eksperimental. Terus kemudian yang kedua yang cukup prinsipal itu adalah animal testing itu kita nyebutnya animal model ya. Animal model itu kadang tidak tidak akurat ya. Nah, itulah kenapa orang akhirnya mencoba mengembangkan teknologi yang lebih akurat dibandingkan dengan animal model. Nah, yang dipercaya ini salah satu apa namanya effort yang sedang dilakukan adalah oh kalau gitu mungkin akan lebih believable kalau kita itu melakukan percobaan pada sel manusia. Ya sekarang kita lihat aja kalau misalkan kita sedang mencoba obat kulit ya kita sel kulit aja yang kita apa namanya kita culture secara spesifik dan kemudian drugnya kita cobakan gitu. Terus kemudian apakah ada efek terhadap sel lain ya sel yang lain kita coba lagi gitu. Nah ini mungkin abstraksinya ke sana ya. Terus kemudian untuk yang kedua bagaimana footprinting dapat diintegrasikan dalam proses produksi makanan skala besar. Nah ini pertanyaannya juga sangat baik sekali karena memang saat ini masih pros and cons ya. Eh, satu startup food printing yang paling leading saat ini ada di Israel ya. Dan mereka melakukan itu simply karena teknologinya sudah maju dan eh, mereka merasa oh ini mungkin suatu saat kita tidak mungkin lagi mengharvest animal. Jadi sebenarnya prinsipnya itu gitu ya. Dan apakah bisa large scale dan memang saat ini memang sedang dibuat large scale walaupun pada tingkat yang masih sangat mahal ya, masih sangat mahal. Jadi kalau misalkan kita makan burger gitu ya, kalau misalkan burger yang sekarang itu harganya berapa ya, 25.000 ya, maka 25.000 itu kan berarti sekitar $1,5 ya dagingnya gitu ya, patty-nya ya. Nah kalau patty yang dari fabricated ini harganya bisa $7,5, jadi masih 5 kali lipat ya. Jadi secara economic scale masih problem. Jadi kalau misalkan Anda bertanya tentang skala skala besar, nggak masalah. Tapi yang masalah adalah economic scale-nya. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya apa saja tahapan yang perlu dilakukan dalam pengembangan alat medis berbasis biomekanik dan biomaterial secara luas. Oke, ya ini mungkin maksudnya bioprinting ya kalau di case saya. Jadi untuk bioprinters ini menurut saya ada berbagai macam technological problem yang harus di-resolve dulu. Contohnya misalkan adalah satu, bagaimana kita itu bisa menguasai contohnya bioinks gitu ya. Bagaimana cara kita itu merecreate materials bioink yang dia itu dalam tanda kutip bisa kita komen kapan dia itu melakukan gelling dan kapan dia liquid. Nah, itu satu hal ya. Itu adalah salah satu core
teknologi yang harus dikuasai gitu ya. Jadi Anda harus bisa mengkarakterisasi bioink sehingga dia itu bisa diekstrud gitu ya dengan mudah atau bisa diekstrud sesuai dengan keinginan kita dan ramah terhadap sel yang sedang ada di dalamnya. Nah, ini sangat bertentangan sekali soalnya. Jadi kalau mudah diperintah itu biasanya isinya banyak crosslinkernya. Crosslinker itu biasanya adalah chemical agents. Nah, kalau misalkan banyak chemical agentsnya, otomatis dia tidak akan ramah terhadap sel yang sedang kita carry. Jadi ini very problematic sebenarnya. Jadi itu saya hanya memberikan satu contoh development bioinks ini memang adalah salah satu chance kita kalau mau kita leading di teknologi ini gitu ya. Itulah kenapa banyak sekali eh, researcher-researcher seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Siti itu mencari produk natural yang bisa kita karakterisasi dengan baik dan kita bisa kontrol. Nah, itu dia. Yang mana itu sangat susah. Tapi menurut saya ini adalah salah satu opportunity untuk kita ya. Jadi banyak sekali natural natural product yang 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 saat ini belum kita uncover. Contohnya agar-agar ya. Agar-agar itu kan agar-agar itu Anda tahu nggak? Agar-agar itu source-nya dari mana? Ada yang bisa bantu jawab saya nggak? Agar-agar itu source-nya dari mana? Rumput laut bukan, Pak? Ya, true. Dari rumput laut gitu. Nah, artinya kita perlu mencari sejenis rumput laut ini yang behavior-nya itu bisa kita kontrol juga. Atau mungkin rumput laut yang kita bisa kendalikan dicampur dengan eh, sesuatu something yang saat ini kita belum ketemu gitu ya. Ini memang challenge atau opportunity yang ada di depan mata teman-teman semua gitu. Itu dari sisi bioing ya. Belum lagi kita bicara dari sisi teknologi 3D printingnya, teknologi robotiknya ya. Jadi eh, 3 tahun yang lalu saya punya riset dengan alumni saya itu adalah bagaimana cara kita memprinting langsung in situ, jadi ke muka dan seterusnya. Nah, tapi isunya adalah ternyata untuk memprinting langsung ke, misalkan dia mau membuat cardiac patch, patch untuk kardiak ya, jadi dengan jantung. Nah, jadi kenapa? Karena sebenarnya dengan robotik ini kan presisinya tinggi ya. Ya, robot itu kan mengajarkan kepada kita bahwa dia akan memiliki presisi yang lebih baik dibandingkan dengan manusia. Dia akan bisa merealisasikan produk yang lebih akurat, lebih kecil dan seterusnya. Itu keunggulannya dari robot. Tapi ternyata untuk untuk bisa membuat produk yang langsung nempel ke tubuh kita, dia perlu knowledge tentang struktur tubuhnya itu seperti apa. Jadi dia perlu melakukan scanning. Nah, scanning itu ternyata tidak mudah ya, karena scanning itu kalau hanya dilihat menggunakan scanner ya, yang artinya non kontak itu ternyata akurasinya sangat rendah sekali. Jadi itu juga salah satu challenges ya. Jadi saya nggak tahu apakah suatu saat nanti kita bisa membuat scanner yang sangat accurate gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah challenges yang ada di depan kita gitu. Saya nggak tahu apakah ini menjawab Anda ya, tapi intinya eh, kita memang harus sangat unggul sekali di technological point of view kita sendiri ya, as an engineer ya. Saya bicara as an engineer sih ya. Apakah biological engineer atau biomedical gitu ya. Ini kita belum bicara tentang clinical ya. Clinical problemnya lebih set problemnya lebih lebih menantang lagi, tapi mungkin saya bukan pada kompetensi untuk menjelaskan itu. Terus kemudian saya masuk ke apa nih? Apakah yang mana ya? Eh, un- eh, untuk 3D printing organ, apakah sudah ada case yang dicoba di makhluk hidup? 3D printing organ, bagaimana regulasi terkait? Ya,
Ini ini sebenarnya case-nya di Organovo ya. Anda bisa cari news tentang Organovo ya. Jadi Organovo itu adalah salah satu startup bioprinting di tahun 2012 dan dia saat itu mencoba untuk mendapatkan clinical dari FDA. Tapi memang challenge very challenging. Nanti Anda bisa search sendiri. Ini mudah di search ya. Dan saya juga udah memberi ini juga ya tadi ya. Udah sekilas sudah saya potret ya. Nanti Anda cari sendiri. Terus kemudian apa saja can injection molding like technique be used for mass production of the scaffold? Can injection molding like technique be used for mass? Oke, jadi ya ini pertanyaannya menarik sekali karena mostly dari Anda itu adalah mencoba untuk skill up ya. Sebenarnya pertanyaannya adalah is it possible for us to scaling up our laboratory produk ya. Kalau misalkan saya translate mungkin seperti itu, jawabannya adalah yes, it is possible. Jadi yang perlu jadi gini, uh, additive manufacturing itu salah satu keunggulannya adalah dia itu custom. Dan mungkin saya akan memberikan contoh yang sangat kontekstual. Contohnya kalau misalkan kita pergi ke dokter gigi, ya. Mungkin ada orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, atau mungkin kita sendiri yang pernah ganti gigi. Nah, itu adalah salah satu contoh service untuk medical technology yang custom, ya. Jadi pertanyaannya apakah bisa upscale? Jawabannya bisa, gitu. Cuman memang seperti juga klinik gigi, dia membutuhkan tahapan-tahapan. Artinya nggak bisa kita datang, oh saya mau membuat kardiak untuk saya langsung dibuat nggak bisa ya. Jadi biasanya perlu ada preliminary dulu, diukur dulu, terus kemudian selnya diambil dulu, dibiopsi dulu oleh orangnya, gitu ya. Terus kemudian di culture itu butuh sekitar 1 minggu. Scaffold dibuat sih mungkin bisa 1 hari selesai. Dan kemudian dites dulu dan seterusnya itu mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu. Nah, jadi definisi dari scale up itu seperti itu kalau jawaban saya ya. Artinya di sini scale up saya mendefinisikan dia itu sudah bisa digunakan untuk public service ya. Dan ini memang sudah bisa, tapi dengan constraint-constraint atau regulasi tertentu memang ya. Untuk bioprinting memang kan regulasinya masih masih ini ya, masih dibuat ya. Tapi kalau untuk stem cell kan sudah. Nah, ini tinggal produk bioprintingnya aja. Tapi ini sebenarnya adalah teknologi yang sama. Eh, Kemudian yang ke atasnya apa saja batasan integrasi yang bisa dilakukan oleh pihak kesehatan dan teknologi dalam pengembangan alat medis. Apa saja batasan integrasi yang bisa dilakukan oleh, ini maksudnya apa ya? Bisa di ekspor lagi nggak ya? Apa saja batasan integrasi yang biasa dilakukan oleh pihak kesehatan dan teknologi dalam pengembangan alat medis. Em, em, saya agak sulit nih memahami. Mungkin ada yang bisa bantu ini, ada yang bisa bantu translate batasan integrasi yang biasa dilakukan oleh pihak kesehatan. Mungkin bisa langsung nanya, mungkin bisa 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 dipertajam mungkin pertanyaannya. Saya takut salah jawab. Ada yang bisa ini? Ada yang bisa bantu untuk translate? No? Saya nggak tahu nih maksudnya apa, tapi mungkin ini tahapan-tahapan ya barangkali ya. Ya, kalau untuk tahapan bagaimana kita delivery produk teknologi sampai ke klinis, memang tahapannya panjang sekali ya. Contohnya obat itu bisa membutuhkan waktu 10 tahun gitu ya. Contohnya vaksin ya, vaksin itu bisa lebih dari 5 tahun.
dan prosesnya juga panjang ya. Alkes juga seperti itu. Kita mulai dari uji fungsi dulu ya. Terus kita mulai dulu dengan uji animal. Animal ini juga ada tingkatannya ya, dengan animal kecil, contohnya tikus. Kalau tikus sudah beres, nanti kita pindah ke kelinci, gitu kan. Kalau kelinci udah beres, kita pindah ke animal yang lebih besar, misalkan seperti makaka. Kalau itu misalkan udah oke, ke ke orang, tapi satu dulu, ya. Jadi first in human istilahnya. Kalau udah first in human, kita ke human tapi dengan skala yang lebih banyak, 10, 20. Kalau udah nanti lebih banyak lagi. Jadi Anda bisa bayangkan eh, biaya yang dibutuhkan ya, dan tahapan yang diperlukan juga. Itu mungkin saya nggak tahu apakah itu menjawab. Tapi moga-moga ini cukup merepresentasikan ya. Terus kemudian yang di atas lagi masih ada? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin saya mau share satu satu slide dari saya ya. Boleh saya share ini pendek saja. Jadi saya ingin share ini adalah salah satu organoid yang sedang kita kembangkan ya. Ini kita uji, saya lupa ya, mungkin tahun lalu ya. Ini adalah organoid yang dikembangkan oleh pusat riset IMERI dari apa? Kita sudah masuk ke animal testing. Ini kita menggunakan rabbits. Dan yang kita lakukan adalah kita sebenarnya sedang mencoba untuk liver ya. Jadi ini nanti tujuannya adalah bagaimana kita recreate liver organoids ya. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalkan Anda lihat di sini ada bioreaktor yang merah-merah ini. Jadi darahnya diambil dari siatik. Siatik itu adalah urat yang paling besar dari human, diambil dari paha, kemudian dialirkan darahnya ke dalam bioreaktor. Ini adalah bioreaktor ada 4 secara seri. Nah, di dalam bioreaktornya ini ada scaffoldnya sebenarnya. Nah, di dalam scaffold itu ada liver cell-nya. Dan harapan kita tuh sebenarnya gini, jadi di dalam scaffold ini kan ada liver cell ya, ada liver cell yang dia itu hidup di dalam scaffold itu, dan kita ingin mentransfer liver cell itu ke dalam si kelinci ini. Nah, kurang lebih eh, itu step yang sedang kita lakukan saat ini. Tapi ini adalah masih very ya phase yang sangat masih awal ya untuk ke makhluk hidup gitu ya. Tapi kalau misalkan saya cerita, ini underlying risetnya sebenarnya udah banyak sekali ya. Jadi pertama masih pakai petri dish dulu, kemudian pakai bioreaktor dulu, baru. Nah ini mungkin saya nggak tahu apakah ini akan sedikit menjelaskan apa pertanyaan Anda ya. Dan tahun ini rencananya kita masih terus memperbaiki bioreaktornya karena kita mendapati bahwa ternyata darah yang mengalir itu terlalu pekat. Jadi kita harus memfilter. Nah, jadi pada saat kita mencoba, kita mendalami bahwa oh teknologi yang kita butuhkan bukan hanya teknologi untuk mengalirkan atau teknologi untuk create scaffold atau teknologi untuk cell culture, tetapi juga teknologi bagaimana kita melakukan filtering darah. Jadi darahnya kita filter sehingga yang kita alirkan itu hanya plasma darahnya saja. Nah, jadi selama setahun ini kita memperbaiki rancangan ini dan kita sedang menyiapkan eh, rancangan filter darah. Jadi moga-moga ini sedikit memberikan sebuah journey dari suatu proses organoids ya, organoid development, dan ternyata teknologinya itu banyak sekali. Jadi bukan hanya clinical saja, bukan hanya mechanical saja, tapi uh, very interesting ya. Ini sangat multidisciplinary, challenging, tapi bring up more opportunity. Mungkin dari saya itu saya gunakan sebagai closing statement saya. Terima kasih. Selamat siang. Okay, thank you for the question from all the participants and the answer from our speaker. By that, our second quiz score has finally reached the end.
But before we end this crash course, we would like to extend our gratitude by offering a small token of appreciation for your invaluable contribution for today's seminar. For Kak Grace, we welcome you as a representative to acknowledge our two speakers. Oke, thank you Awal and Isabel. Mungkin mau ucapin terima kasih juga ke Bu Siti dan juga Prof Yudan untuk presentasinya tadi ke kita semua, itu very insightful, dan teman-teman ini pasti juga dapat banyak banget insight nih tentang biomaterials dari Bu Siti juga Prof Yudan. Mungkin untuk memento yang pertama bisa ke Bu Siti dulu kali ya. Mungkin operator udah ready untuk di screenshot or udah ya? Oke. Mungkin aku hitung ya buat screenshotnya. Oke, buat Bu Siti dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you so much Bu Siti untuk Thank you. karena udah mau jadi speaker kita ya Bu. Mungkin kita learn a lot from you. Thank you so much Bu. Terima kasih semuanya. Ya, oke. Ya, mungkin for the next memento boleh untuk Prof Yudan. Oke, mungkin kita take picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, oke kalau udah. Thank you so much Prof Yudan. Thank you everyone. Terima kasih. Sangat ini ya, sangat terhormat ya diundang di forum ini. Moga-moga bermanfaat. Saya sudah mengirimkan versi PDF. Sudah silakan di-share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, thank you so much Prof. Ya mungkin dibalikin lagi ke Awal dan Isabel SMC. Okay, once again, we would like to thank everyone who has joined today's event. We hope that what we have learned today can be useful in the future and the experience is memorable. Okay, now to end the day with a grateful heart and smile, let's open the camera and take a picture together to remember it. So for all the participants, please open the camera so we can take a picture together. Okay, once again, for the participant who can open the camera, please open the camera so we can take a picture together.